Lo kesini aja ya, biar cepet gak makan waktu. Dari sini kita langsung ke Kemang deh, oke? Ah, bilang aja lo mau dijemput. Dasar kelakuan. Ya udah tunggu, habis maghrib gua jalan ya. Lo emang temen gua paling baik sedunia. Nanti langsung naik aja ya ke lantai 7. Takut kerjaan gua belum kelar. Iya, iya, bawel. Namaku Hani. Itu percakapanku dengan Indah, sahabatku sejak kuliah dulu. Kami berencana untuk reuni kecil-kecilan dengan beberapa teman kampus tempat kami kuliah dulu. Rencananya di Kemang. Sebenarnya, ini bukan yang pertama kali acara kumpul-kumpul seperti ini. Sebelumnya sudah beberapa kali. Bedanya, kali ini aku harus menyempatkan diri untuk mampir ke kantor Indah, menjemputnya lalu berangkat bareng. Gedung di mana kantor Indah bekerja memang gak terlalu jauh dari Kemang. Hanya sekitar 15 menit jaraknya. Sedangkan aku berkantor di Jakarta Barat. Kira-kira 1 jam lebih perjalanan ke kantor Indah pada jam sibuk pulang kantor. Begitulah. Dan seperti perbincangan kami melalui telepon tadi, selepas maghrib, aku berangkat. Sekitar jam setengah 7. Perhitunganku, jam setengah 8 seharusnya sudah sampai tujuan. Tapi, ternyata pada hari Jumat itu jalanan Jakarta macetnya lebih parah dari biasanya. Tidak tahu apa sebabnya. Alhasil, nyaris jam setengah 9 aku baru sampai parkiran gedung kantor Indah. Aku tidak parkir di basement, karena parkiran gedung sudah sepi. Penghuninya sudah pada pulang semua. Sebelum turun, aku coba untuk menelpon Indah. Mau bilang kalau sudah sampai di parkiran. Tapi, ponselnya tidak aktif. 2 atau 3 kali aku coba tapi tetap gak aktif juga. Ya sudah. Akhirnya aku putuskan untuk langsung naik saja ke lantai 7 untuk jemput Indah di ruangannya, karena dia tadi sempat bilang begitu. "Malam Pak, saya mau ketemu Indah di lantai 7," ucapku ke Pak Satpam ketika aku sudah sampai di lobi. "Silahkan Mbak, langsung saja," jawab Pak Satpam sambil tangannya menunjuk ke arah lift. Letak meja security sekitar 15-20 meter jaraknya dari pintu lift. Gedung ini sepertinya sudah benar-benar kosong. Di lobinya hanya ada aku dan Pak Satpam. Suara yang terdengar pun hanya suara langkah kakiku yang sedang bergerak menuju lift. Ya mungkin karena hari ini hari Jumat, jadinya orang-orang sudah buru-buru pulang untuk berakhir pekan. Ternyata benar, gedung ini kosong. Mungkin karena sudah sepi ketika menekan tombol lift, pintunya langsung terbuka. Jadi tidak perlu menunggu terlalu lama. Ketika pintu sudah terbuka, barulah terlihat kalau lift dalam keadaan kosong. Kemudian aku masuk ke dalamnya, menekan tombol lantai 7, lalu pintu menutup. Lift bergerak ke atas, lantai 2, lantai 3. Tiba-tiba lift berhenti di lantai 3A. Kemudian perlahan pintunya terbuka. Aku hanya diam memperhatikan prosesnya, sambil bersandar pada dinding lift bagian belakang. Gelap. Lantai 3A dalam keadaan gelap. Aku hanya bisa melihat meja resepsionis yang letaknya tidak jauh di depan pintu lift. Aku masih menunggu sambil bersandar,
Tapi tidak terlihat ada orang. Sama sekali tidak ada orang yang masuk ke dalam lift. Sepi saja. Penasaran, aku lalu maju beberapa langkah, melongokkan kepala keluar untuk melihat sekitar. Siapa tahu ada orang yang hendak naik. Tapi tidak ada. Kosong. Aku tidak melihat ada orang sama sekali. Pada saat inilah perasaan mulai tidak enak. Aku yang sangat penakut ini langsung berpikir yang enggak. Siapa yang memencet tombol lift sehingga berhenti di lantai 3A? Padahal lantai 3A kelihatannya sudah sama sekali kosong. Sama sekali tidak ada orang. Merinding, aku lalu masuk lagi ke dalam. Lalu menekan tombol tutup pintu berkali-kali. Syukurlah, lift akhirnya tertutup. Tapi ketika sudah agak sedikit lega, aku mulai panik lagi. Kenapa? Karena ternyata lift tidak bergerak sama sekali. Hanya diam di tempat. Di lantai 3A. Tidak ke lantai 7. Padahal pintunya sudah tertutup rapat. Kembali aku menekan tombol lantai 7 berkali-kali. Berharap lift akan bergerak ke atas. Harapan tinggal harapan. Lift tidak bergerak juga. Aku mulai panik. Lalu merogoh tas mencari ponsel. Berniat untuk mencoba menghubungi Indah. Tapi tiba-tiba pintu lift kembali terbuka. Aku terkejut sekali. Jantungku seperti berhenti. Masih di lantai 3A. Masih sangat gelap juga. Persis sama dengan ketika tadi pintu terbuka pertama kali. Meja kosong resepsionis. Sendirian dalam gelap. Tidak ada orang sama sekali. Kembali, aku tekan tombol tutup pintu berkali-kali. Syukurlah, perlahan pintu lift kembali menutup. Nyaris menangis, aku coba untuk menghubungi Indah lagi. Sialnya, tidak ada sinyal. Semakin panik karena lagi-lagi lift tidak juga mau bergerak. Tetap diam di tempatnya. Pandanganku masih fokus ke layar ponsel, berusaha untuk menghubungi Indah, namun masih tanpa hasil. Ting! Sekali lagi suara itu muncul mengagetkanku. Suara pertanda kalau pintu lift akan terbuka. Dan benar, perlahan pintu terbuka untuk yang ketiga kali. Masih di lantai yang sama, lantai 3A. Keadaannya juga masih sama, gelap dan tidak ada orang sama sekali. Pintu terbuka lebar, bertahan seperti itu selama beberapa belas detik. Aku sudah menangis pelan sambil bersandar di dinding lift sebelah kiri. Ketakutan dan panik. Sekali lagi aku tekan tombol tutup pintu berkali-kali, memaksa pintu agar cepat tertutup. Tapi kali ini aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki. Langkah yang sepertinya menuju lift. Tapi bukan langkah terburu-buru. Hanya langkah kaki berjalan biasa. Bukan lega karena mendengar itu, aku malah tambah panik. Takutnya itu adalah setan. Aku semakin ketakutan. Sementara langkah kaki itu seperti terus mendekati lift. Sampai akhirnya,
ada sosok yang tiba-tiba muncul di depan pintu lift. Ya elah, elu dah. Gila lu ya, ngagetin aja. Ternyata yang muncul adalah Indah. Suara langkah kaki tadi adalah langkah kakinya. Lalu dia masuk ke dalam lift. Pintu kemudian menutup. Kali ini lift bergerak, tapi bukan ke lantai 7, malah turun ke lantai dasar. Pada saat itu aku tidak terlalu memperhatikan keanehan ini. Hati dan pikiran terlanjur gembira karena sudah bersama Indah. Ngapain lo dari lantai 3 Anda? Udah sepi gitu. Nakutin tahu, ucapku tanpa melihat ke arah Indah. Fokusku masih ke layar ponsel. Ada teman, jawab Indah datar. Lu kenapa? Sakit? Lemes amat? Tanyaku lagi. Masih belum menatap Indah, karena ada sesuatu di ponsel yang lebih menarik perhatian. Tapi Indah tidak menjawab. Dia diam saja sambil berdiri di bagian belakang. Aku melihatnya dari sudut mata. Akhirnya sampai juga di lantai dasar. Lalu pintu lift terbuka. Ayo buruan, kita udah telat nih, gara-gara macet tadi. Ucapku setelah pintu sudah terbuka. Kemudian melangkah keluar. Tapi sekali lagi Indah tidak menjawab. Lalu aku menoleh ke belakang, melihat ke arah lift. Betapa kagetnya aku. Ternyata lift dalam keadaan kosong. Tidak ada Indah di dalamnya. Indah kemana? Dalam keadaan masih bingung, tiba-tiba ponselku berdering. Muncul tulisan Indah pada layarnya. Indah, lu di mana deh? Lah, lu yang di mana? Gua ada di parkiran dari tadi nih, di depan mobil lu. Indah sudah di parkiran dari tadi. Lalu, siapa tadi yang naik lift bersamaku dari lantai 3A? Setelah sudah bertemu, lalu kami mulai bercerita. Ternyata Indah sudah ada di sana sejak jam 8. Kemudian menungguku di minimarket depan gedung. Sampai akhirnya dia masuk lagi ke dalam. Lalu melihat mobilku sudah ada di parkiran dalam keadaan kosong. Itu adalah peristiwa di lift yang tidak bisa kulupakan seumur hidupku.